Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 2 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, memasuki bulan baru, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menguat dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada akhir perdagangan Selasa 1 Maret. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG terpantau menguat 0,48% atau 33,27 poin ke level 6.921,44. Setelah dibuka di level 6.964,6, indeks melaju di rentan 6.888,17 untuk level terendahnya dan sempat menyentuh 6.996,56 untuk level tertingginya. Penguatan terjadi seiring dengan kenaikan 297 saham pada perdagangan kemarin. Sementara itu, sebanyak 225 saham melemah dan 157 saham terpantau stagnan. Terpantau aksi beli bersih investor asing semarak dengan net buy mencapai 1,7 triliun rupiah di seluruh pasar. Sejumlah saham yang diburu oleh investor asing diantaranya ialah saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan net buy sebesar 415,9 miliar rupiah, lalu saham PT Bank Jago senilai 158,3 miliar rupiah, dan saham PT Telkom Indonesia dengan net buy sebesar 130,6 miliar rupiah. Saham-saham yang mencetak kenaikan tertinggi antara lain saham PT Indo Pureco Pratama naik sebesar 25%, lalu saham PT Sekar Laut meningkat sebesar 24,8% dan saham PT Batavia Prosperindo Trans menguat sebesar 24,46%. Sementara itu, saham PT Gaya Abadi Sempurna, lalu saham PT Mitra Angkasa Sejahtera, dan saham PT Esta Multi Usaha menjadi saham paling tertekan dengan penurunan masing-masing 6,99%, 6,94%, dan 6,94%. Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik mengumumkan adanya deflasi pada Februari 2022 sebesar 0,02% secara bulanan. Angka ini turun dari posisi Januari 2022 yang mencatatkan inflasi 0,56%. Inflasi tahunan dan tahun kalendernya tercatat masing-masing sebesar 2,0% dan 0,54%. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan dibuka dengan memasuki level all the time high di 6.996,93 pada awal Maret 2022, tetapi indeks saham akhirnya ditutup di level 6.921,44 atau naik 0,48% pada Selasa. Equity analis Kanaka Hita Solvera Andika Cipta Labora melihat pergerakan IHSG kemarin dipengaruhi oleh penguatan komoditas seperti batubara yang mendorong kenaikan saham emiten di sektor tersebut. Kemudian adanya perundingan tahap 1 antara Rusia dan Ukraina menerbitkan harapan gencatan senjata dari dua negara yang sedang berperang itu. Kedua hal ini membuat para pelaku pasar optimis sehingga IHSG menguat, kata Andika pada kemarin. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan menyoroti IHSG yang sempat mendekati level 7.000 juga ditopang oleh saham-saham perbankan. Tapi ada indikasi profit taking pada saham-saham tersebut setelah mengumumkan kenaikan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia pada Selasa siang. Sedangkan dari faktor eksternal, pelaku pasar turut mengantisipasi pidato Kepala The Fed Jerome Powell pada Rabu waktu setempat. Di samping itu ada rencana pertemuan kedua antara Rusia dengan Ukraina dalam beberapa hari ke depan. Analis Investindo Nusantara Sekuritas Pandu Dewanto menambahkan, masih kuatnya capital inflow juga mempengaruhi pergerakan IHSG kemarin. Malah, dampak perang Ukraina jadi terbatas karena inflow ke saham-saham big caps cukup besar. Pada perdagangan Rabu, 2 Maret, Pandu memperkirakan ada koreksi terlebih dahulu. Terlebih, bursa di kawasan Eropa masih melemah kemarin sore. Sentimen kenaikan harga komoditas yang mempengaruhi sahamnya dan laporan keuangan masih jadi daya tarik IHSG.
Pandu memprediksi support terdekat di 6.850 hingga 6.900, lalu resisten di 6.997 dan jika menguat bisa menembus sekitar 7.030. Senada, Andika memperkirakan IHSG besok rawan terkoreksi ke level 6.890 hingga 6.895. Potensi koreksi karena adanya aksi profit taking, sementara menurut Valdi, IHSG berpotensi menguji 6.970 hingga level psikologis 7.000 sebagai all the time high. Support dan resisten ada di 6.900 dan 6.970. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia sepanjang bulan Februari terpantau mengalami tren naik signifikan. Harga emas COMEX tercatat naik 5,81% ke level 1.900,75 US dollar per troy ounce. Begitu pula untuk emas di pasar spot juga mengalami kenaikan 6,20% ke level 1.907,9 per troy ounce pada penutupan akhir Februari Senin 28 Februari lalu. Sentimen yang menggerakkan pasar keuangan global di sepanjang bulan Februari adalah kekhawatiran tren kenaikan inflasi global, ketegangan geopolitik di wilayah Rusia dan Ukraina, serta pandemi global yang masih berlangsung. Kenaikan harga emas dunia pun sejalan dengan harga emas batangan buatan dalam negeri atau emas antam garapan PT Aneka Tambang. Sepanjang bulan Februari, harga emas batangan 24 karat antam untuk ukuran 1 gram tercatat mengalami kenaikan 5,5% dan berhasil parkir di level 978.000 per gram pada perdagangan Senin. Adapun pada bulan Februari, harga emas antam menyentuh level tertingginya di Rp9.904.000 pada Kamis 24 Februari. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia kembali menguat pada perdagangan Selasa petang 1 Maret kemarin. Minyak menguat karena pelaku pasar menilai dampak dari sanksi finansial yang meningkat terhadap Rusia setelah menyerang Ukraina. Para pelaku pasar juga mempertimbangkan kemungkinan pelepasan cadangan minyak mentah strategis oleh Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengekang lonjakan harga emas yang dramatis setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pada perdagangan Selasa petang 1 Maret pukul 15.43 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman April 2022 menguat sebesar 2,55% menjadi 98,16 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei 2022 menguat 0,03% menjadi 101,02 per barel di London ICE Futures Exchange. Amerika Serikat bersama negara-negara Eropa dan sekutu lainnya menyatakan akan menghapus beberapa bank Rusia dari Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau sistem pembayaran untuk sebagian besar transaksi keuangan internasional. Di sisi lain, pelepasan terkoordinasi stok minyak mentah oleh Amerika Serikat dan mitranya untuk meminimalkan gangguan pasokan sedikit membantu menenangkan pasar. Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya mempertimbangkan pelepasan 60 juta barel yang menurut para analis akan setara dengan kurang dari 6 hari produksi Rusia. Berita penutup kita pada hari ini ialah arus masuk modal asing atau capital inflow mendukung nilai tukar rupiah kembali menguat. Adanya perundingan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina juga memberi angin segar bagi rupiah. Di pasar spot, Selasa kurs rupiah menguat 0,32% ke Rp14.335 per dolar Amerika Serikat. Kompak, kurs GISDOR Bank Indonesia juga menguat 0,13% menjadi Rp14.350 per dolar Amerika Serikat. Reni Eka Putri, seorang ekonom Bank Mandiri, memprediksi rupiah kembali menguat pada hari ini. Menurut dia, kepercayaan asing untuk masuk ke pasar keuangan dalam negeri didukung oleh jumlah kasus COVID-19 yang mulai menurun dan inflasi yang terkendali. Fundamental Indonesia yang kuat akhirnya mengapresiasi rupiah, kata Reni pada Selasa lalu.
Research and Education Valburi Asia Futures, Nanang Wahyudin mengatakan, rupiah berpotensi menguat karena kekhawatiran geopolitik Rusia dan Ukraina mulai berkurang. Ini setelah delegasi Rusia dan Ukraina melakukan perundingan di perbatasan Belarusia. Dus ada harapan gencatan senjata terwujud. Menurut Nanang, perundingan Belarusia membawa angin segar bagi para pelaku pasar. Nanang memprediksi tentang rupiah hari ini di Rp14.280 hingga Rp13.385. Sedangkan hitungan Reni kurs rupiah bergerak di rentan Rp14.292 hingga Rp14.360 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gadis Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.